Halo, nama gue Timothy, biasa dipanggil Timmy, dan 3 bulan kemarin gue berkesempatan untuk bisa magang di MNC. Kok bisa sih magang di MNC? Jadi, di kampus gue itu, Kalbis Institute, setiap mahasiswanya emang wajib untuk magang. Nah, waktu itu gue lagi nyari-nyari magang kan. Terus tiba-tiba si orang ini nelfon gue, terus dia nanya kayak, "Tim, lu udah ada tempat magang apa belum?" Gitu. Terus gue jawab, "Belum nih, baru interview-interview aja." "Emang kenapa, Ve?" Terus dia bilang kayak, "Gue keterima nih magang di MNC. Lu mau nggak magang di MNC?" Terus gue yang, "Ya boleh sih." Terus ya udah, magang lah gue di MNC. Jadi dari bulan Mei sampai Agustus kemarin, gue itu magang di MNC. Tempat gue magang itu di kantor MNC Studios yang ada di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tepatnya di lantai 4, Tower 3, MNC Studios. Nah, gue itu magang sebagai video editor transcription di MNC Channels, tepatnya buat live channel. Nah, jadi gini, MNC itu kan gede ya, jadi dia tuh punya banyak anak perusahaan. Nah, MNC Channels ini itu adalah salah satu anak perusahaannya yang emang fokus untuk bikin konten di TV berlangganannya MNC. Sedangkan live channel ini itu salah satu produk dari MNC Channels. Live channel ini tuh channel yang isinya konten-konten rohani Kristen gitu. Nah, gue magang sebagai video editor di live channel. Jadi, job desk dari video editor transcription itu bisa dibagi jadi 3. Yang pertama itu adalah buat quality control. Jadi, misalkan nih, ada satu paket program yang udah jadi. Nah, sebelum program ini tuh tayang ke TV, itu masuk dulu ke video editor transcription. Untuk dicek dulu nih semuanya, mulai dari frame rate videonya, audionya, konten atau isi dari programnya, durasinya, apakah semuanya sudah sesuai dengan standar dari MNC Channels. Terus yang kedua adalah bikin Q-sheet. Jadi Q-sheet itu bisa dibilang kayak informasi atau identitas dari satu episode program. Ada beberapa hal yang harus diisi di Q-sheet ini. Yang pertama itu ada host ID. Host ID itu adalah kode dari satu program dan episodenya. Terus yang kedua ada judul episode, ada tanggal tayangnya kapan, terus ada durasi dari program itu setelah diedit. Jadi keempat ini harus diisi untuk membantu divisi material handling sama MCR dalam penayangan dan penyusunan jadwal tayang dari program itu. Terus yang ketiga itu adalah nyiapin materi rerun. Misalkan nih, kita udah dapat jadwal tayang, terus kita cek dulu nih, ada nggak sih program-program yang rerun di jadwal tayang itu. Nah, kalau misalkan ada, kita harus cari dan nyiapin episode rerun itu. Biasanya episode-episode rerun itu adanya di server arsip. Nah, kita ambil dari server arsip, kita copy ke server on air. Dari server on air itulah baru nanti sama MCR bisa ditayangin. Nah, jadi selama gue magang sebagai video editor itu ada beberapa hardware dan software yang gue pakai. Yang pertama hardware dulu itu ada iMac. Jadi iMac ini tuh komputer yang gue pakai selama magang di sana buat ngedit, bikin Q-sheet, cari materi, pindah-pindah materi, semuanya pakai iMac. Terus masuk ke software. Ada 2 software yang gue pakai buat editing. Yang pertama ada Adobe Premiere Pro, terus ada Final Cut Pro. Terus yang ketiga ada server. Nah, tadi di awal gue sempat mention dikit soal si server ini. Di divisi video editor transcription itu ada 3 server utama yang dipakai. Server yang pertama itu adalah server 10.105.355 atau yang biasa disebut server 55. Nah, server itu dipakai buat nyimpen materi-materi yang akan on air, yang akan tayang di TV. Terus server yang kedua itu ada server 172.27.133 atau yang biasa disebut server 3. Server 3 ini itu adalah server yang dipakai buat nyimpen materi-materi atau program yang belum diedit atau biasa kita sebut materi fresh. Jadi kalau misalkan kita mau nyari materi buat diedit itu kita ngambilnya dari server 3 ini. Terus server yang terakhir itu ada server 172.27.13368 atau yang biasa disebut server 68. Nah, server ini tuh adalah server buat arsip. Jadi program tadi yang udah selesai diedit itu nantinya akan selain di copy ke on air buat tayang, itu juga di copy ke server 68 ini buat disimpan. Kalau misalkan kita mau nayangin episode rerun itu nanti bisa diambil di server 68 ini. Keseharian gue selama magang itu kira-kira kayak gini. Jadi selama magang di MNC itu gue ngekos deket kantor. Nah, pagi-pagi gue bangun, terus nyalain lampu dulu, habis itu mandi. Selesai mandi, beres-beres kasur dulu sebentar. Habis itu ganti baju.
Habis ganti baju, baru deh gue langsung jalan ke kantor. Nah, jalanlah gue ke kantor. Nah, setiap hari tuh gue masuk pasti lewat gerbang belakangnya MNC, karena ya emang gerbang yang itu lebih deket dari kosan gue. Jarak kosan gue sama kantor itu deket sih, nggak nyampe 5 menit juga udah nyampe. Sampai di gerbang MNC, terus gue masuk. Nah, habis itu gue ngasih KTP ke satpam buat tuker sama ID card. Nah, ID card ini tuh fungsinya buat nanti gue masuk ke dalam ruangan tempat magang gue. Nah, habis dapat ID card, udah deh gue langsung jalan ke Tower 3, tempat gue magang. Dan kebetulan Tower 3 ini juga jaraknya nggak jauh sih dari gerbang yang belakang, jadi pas lah gue masuk ke belakang. Iya, jalan terus, habis itu sampai gue masuk lah langsung ke Tower 3. Sampai di Tower 3, terus gue ketemu sama mbak-mbak ini dulu buat aktifin ID card gue, biar gue bisa akses ke dalam kantor. Terus gue tinggal tap, habis itu masuk, pencet lift, terus naik lift. Nah, sampai di lantai 4, buat bisa masuk ke ruangan gue magang, gue harus minta tolong dulu sama satpam di sini buat ngasih akses gue ke dalam, karena emang yang bisa akses masuk ke dalam ruangan itu cuma karyawan di sana. Kalau anak magang kayak gue ini masih belum dapat kartu buat akses ke dalam. Nah, habis itu masuk, jalan bentar. Nah, habis itu ini nih meja yang gue pakai selama gue magang. Nah, kalau jam segini itu emang biasanya masih sepi, mentor gue juga belum datang. Kalau pagi-pagi gini, biasanya gue ngopi materi dulu. Materi yang kemarin udah diedit dan udah selesai render, itu bakal gue copy ke server on air sama server arsip. Nah, proses ngopi ini lumayan lama, jadi biasanya sambil nunggu, gue dimintain tolong sama head editor gue buat bantu ngedit program di channel-channel lain. Nah, kebanyakan sih sinetron ya, kayak Tukang Ojek Pengkolan, Amanah Wali, Ikatan Cinta, dan lain-lainnya. Nah, kalau kopian materi udah selesai, biasanya iMac-nya gue restart dulu. Biar apa? Biar nanti selama ngedit itu bisa lebih lancar dan nggak nge-lag. Habis restart, tunggu loading sebentar. Habis itu masukin password dan ya, nyala lagi. Kayak yang udah gue bilang di video gue yang ini nih, gue itu kan low vision, jadi kalau pakai komputer itu gue emang harus digede-gedein kayak gini nih, biar gue bisa baca tulisannya dan bisa ngeliat. Nah, terus sekitar jam 11:30 ini itu mentor gue nyampe. Habis itu dia langsung copyin materi-materi fresh yang harus gue edit di hari itu. Nah, sehari itu tuh biasanya sekitar 1-8 video lah. Karena proses ngopinya emang lumayan lama, jadi biasanya gue tinggal dulu nih turun ke lantai 1 buat makan di kantin. Kalau udah kenyang, habis itu baru deh gue naik lagi ke lantai 4, barulah gue mulai kerja. Udah deh mulai editing. Kalau misalkan udah selesai editingnya itu biasanya kita bikin QC dulu, kayak yang tadi udah gue bilang. Nah, kalau udah ngedit dan bikin QC, udah deh selesai, habis itu tinggal render. Nah, tapi biasanya kita nggak langsung render, biasanya kita queue dulu, kita pending dulu nih renderannya, biar kita bisa ngedit program yang lain dulu. Kalau semua program atau materi fresh di hari itu udah selesai diedit, baru deh kita render semuanya bareng-bareng. Nah, karena proses rendernya lama, sehari bisa 1-8 video, jadi biasanya kita tinggal pulang. Nah, besok paginya pas kita balik, proses render udah selesai, ya udah deh tinggal di copy lagi ke server on air sama ke server arsip. Nah, habis itu ya udah deh berulang lagi kegiatan gue. Jadi emang biasanya selama gue magang di sana ya setiap hari kayak gini deh rutinitas gue. Hei ya, setelah selesai magang seharian biasanya gue sama teman-teman magang lain juga ngumpul buat party. Nah, walaupun bisa dibilang setiap hari kerjaan gue ya sama-sama terus kayak gitu selama magang di sana, paling yang bikin beda cuma program sama episodenya aja, tapi ada beberapa hal yang bisa jadi highlights selama gue magang.
Yang pertama itu di tanggal 30 Mei, itu tuh gue baru 2 minggu magang di sana. User gue atau mentor gue ini cuti selama seminggu full. Dan karena editor buat live channel itu emang cuma ada satu, jadi semua kerjaan user gue ya di backup sama si anak magang. Sebagai anak magang yang baru 2 minggu kerja di situ, jujur sih awalnya gue kelabakan banget karena masih bingung lah ini itu. Biasanya kalau bingung bisa langsung nanya ke user gue, tapi sekarang ya dari orang MCR, dari orang material handling, semuanya langsung tektokan ke gue gitu. Kelabakan banget, jadi kayak masih bingung-bingung karena belum terbiasa dengan alur kerjanya. Tapi justru karena user gue yang cuti inilah, gue jadi belajar lebih cepet bisa dibilang, karena jadinya gue bisa langsung ngerasain dan nyobain semua kerjaan si user gue ini gitu, yang tadinya masih dihandle sama dia, sekarang harus gue yang megang langsung. Jadi bisa dibilang ya gue jadi bisa lebih cepet beradaptasi dan terbiasa dengan alur kerja di sana. Terus yang kedua, gue diajakin buat jadi talent di program TV. Jadi di tanggal 11 Agustus, gue tuh diajakin buat jadi talent di program barunya Live Channel yang namanya itu The Table. Jujur tuh gue seneng, excited, tapi takut juga karena gue biasanya ikut produksi kayak gini cuma buat tugas di kampus aja, tapi sekarang ini buat tayang di TV beneran gitu. Jadi gue takut aja salah ini itu gitu. Tapi untungnya kru-kru di sana tuh baik-baik banget. Mereka semua mau ngebimbing, ngajarin, dan juga memaklumi gue yang baru pertama kali ikut produksi TV ini. Terus selain itu talent-talent yang lain juga ngebantu gue banget. Mereka semua orang yang asik-asik, terus kita ngobrol banyak, jadinya ya deg-degan gue bisa hilang gitu. Ya jadi intinya gue senang banget lah bisa magang di MNC karena gue bisa dapat pengalaman baru, kayak gue jadi bisa tahu gimana sih editing di TV itu, terus gue juga bisa tahu proses syuting kayak gimana, gue bisa jadi talent di TV, gue juga bisa ngembangin skill editing gue. Intinya gue senang banget dan bersyukur banget bisa masuk dan magang di MNC. Jujur gue sangat enjoy selama 3 bulan di sana, dan kayak nggak berasa aja gitu baru masuk terus tahu-tahu udah 3 bulan aja gitu udah selesai gitu. Gue mau say thank you buat semua karyawan, khususnya buat yang di MNC Channels. Mereka itu orang yang baik-baik banget, asik-asik banget. Mereka mau ngebimbing gue, mereka mau ngasih tahu kalau gue salah, ngajarin kalau gue bingung-bingung. Jadi ya mereka sangat ngebantu gue lah selama gue magang di sana. Dan mereka juga orangnya asik-asik banget, santai-santai banget. Jadinya gue juga nggak takut atau segen buat nanya-nanya ke mereka gitu. Terus gue juga senang banget nih karena bisa dapat teman-teman baru nih dari anak-anak magang lainnya. Shout out buat Keisha, thank you kenang-kenangannya. Senang banget bisa kenal dan temenan sama kalian. Ya pokoknya gue senang banget lah bisa magang di MNC, dan semoga pengalaman selama 3 bulan magang di MNC ini bisa berguna buat gue, dan semoga juga nanti gue bisa dapat kesempatan buat balik lagi ke MNC buat main-main di sana. Yes, sekian aja video dari gue. Ya, thank you for watching. Di kepala bisa. Tambahin lagi aja susunya. Dia pernah putih. Oh ya di situ. Oh yaudah yang putih bilang dong putihnya di kulkas. Iya di sini udah. Nggak keluar ya. Soalnya udah tinggal habis banget ini yang putih. Tuh lu kayak kurang tekan lagi.